Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat kurma di mana saja Anda berada, alhamdulillah summa alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar ketika Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang beriman. Sebuah nikmat yang akan menghantarkan kita dalam kebaikan, menghantarkan kita nanti di akhirat menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma, bagi mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk menikah, maka menikah ini sebuah kenikmatan tersendiri, sebuah anugerah yang besar. Karena itu kemudian di dalam perjalanannya tentu tidak bisa dipungkiri bahwa bahtera rumah tangga ini akan mengalami pasang surut, akan mengalami badai, ombak dan seterusnya. Sehingga kemudian bagi pasangan keluarga tentu bagaimana menjaga bahtera ini biar tetap berjalan dengan baik. Tentu saja ada beberapa hal yang bisa jadi kita perhatikan agar kemudian pernikahan itu terjadi hanya sekali seumur hidup dan sampai akhir hayat nanti. Di antara kiat-kiat untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, yang pertama adalah harus dipahami bersama bahwa pernikahan yang sudah berlangsung itu merupakan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika akad nikah sudah diucapkan, maka saat itulah hidup seseorang itu berubah. Dari yang sebelumnya hanya sendirian, sekarang sudah berdua bersama pasangan. Karena itu kemudian bagaimanapun pasangan itu harus diterima dengan ikhlas, dengan reda, karena itu adalah anugerah dari Allah. Dan menikah itu tidak mudah. Di dalam perjalanannya nanti ada menemui badai, ombak tadi ya, maka ini harus dilalui bersama. Harus dilalui bersama. Kalau ternyata tidak mulus, ya itulah yang namanya kehidupan. Tinggal bagaimana kemudian menjalani kehidupan ini, ya, menjalani kehidupan itu dengan kebaikan, dengan ikhlas dan redha. Kemudian yang kedua adalah menerima karakter pasangan. Ya, harus dipahami bersama bahwa setiap orang itu lahir dengan membawa ciri khas masing-masing, membawa karakter yang berbeda. Karena itu kemudian ketika seseorang itu menikah, gitu ya, maka dia akan melihat ternyata pasangannya memiliki karakter yang beragam. Ada seorang suami yang pendiam, sehingga kemudian oleh istri dianggap susah diajak berkomunikasi. Atau seorang suami menganggap istrinya ini emosional, sehingga kemudian lisannya tidak tertata dengan baik misalkan. Kemudian timbul perasaan merasa menyesal kenapa pasangan berubah, sehingga ada keinginan untuk mengakhiri pernikahan. Padahal sebenarnya bukan pasangan yang berubah, tetapi kita yang mungkin baru tahu bahwa karakter pasangan itu ya seperti itu. Sejak awal menikah sampai sekarang ya seperti itu. Karena itu cara yang terbaik apa? Bersikap legowo, ya, bersikap menerima. Itulah karakter pasangan kita. Kalau memang bisa dirubah bersama. Kalau memang tidak bisa dirubah, maka kemudian ikhlas, ya, menerima karakter pasangan dan melihat bahwa di balik kelemahan-kelemahan karakter yang ada masih banyak kebaikan dalam dirinya. Kebaikan itulah yang harus disyukuri. Kemudian yang ketiga, harus juga ingat bahwa apa tujuan pernikahan ketika awal pertama kali ingin menikah.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan golongan dari seseorang dari golongan kalian sendiri agar kalian mendapatkan pasangan yang dengan pasangan itu kalian mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pertama kali ketika kita menikah tujuannya adalah untuk mencari sakinah, mawaddah, warahmah, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Karena itu kebahagiaan itu harus diwujudkan. Siapa yang mewujudkan? Ya kedua-duanya. Istri juga berusaha untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah itu, begitu juga suami. Kemudian yang keempat adalah menggapai maslahat yang lebih besar, bahwa memang menikah itu adalah mencapai kebahagiaan bersama suami dan istri. Tetapi Allah mensyariatkan bahwa di balik tujuan pernikahan ada tujuan yang lebih agung, yaitu apa? Melestarikan keturunan. Bahwa menikah ini sebuah wadah untuk melahirkan generasi-generasi terbaik. Bahwa rumah tangga itu adalah sebuah institusi untuk menempa, membina pribadi-pribadi yang bertakwa, generasi-generasi pejuang. Kalau kemudian orang tuanya soleh, orang tuanya soleha, maka insya Allah generasi yang dilahirkan pun juga akan menjadi generasi yang terbaik, karena melihat bahwa orang tuanya adalah orang tua yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah bahwa tujuan menikah itu juga adalah untuk menggapai jannah Allah, menuju surganya Allah. Karena ini sebuah kompetisi yang terbaik ya, fastabiqul khairat. Suami istri berlomba-lomba untuk bersama-sama menggapai surganya Allah dengan jalan pernikahan. Karena itu kemudian nuansa rumah tangga dan nuansa kebaikan, nuansa saling nasihat menasihati, nuansa saling menguatkan, dan nuansa saling untuk mendorong kebaikan, hingga akhirnya insya Allah kedua-duanya bersama anak-anak mereka insya Allah mampu menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah kira-kira hadirin pemirsa sahabat kurma, maka rumah tangga yang ada adalah rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Konflik-konflik yang ada insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.